Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Gemar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, sekarang lagi tren tuh tagar yang baru viral, salah satunya adalah kabur aja dulu. Bagaimana pandangan saya gitu aja dah, pandangan kita semuanya. Atau benar nggak sih Islam itu mengajarkan untuk mencintai negaranya? Benar nggak bahwa mencintai negara itu bagian dari iman? Tentunya kita tidak bisa lepas dari resolusi jihad ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai negara adalah bagian dari iman. Ingat, ini bukan hadis, tapi ini makalah dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan mencintai negara ini, ketika Nabi Muhammad SAW harus berangkat hijrah karena banyaknya persoalan di kota Mekah. Ketika beliau mau meninggalkan kota Mekah, di atas bukit beliau memandang kota Mekah. Beliau mengatakan kepada kota Mekah saat itu, Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu tanah Mekah adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Kalaulah tidak karena satu dan lain hal, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, wahai kota Mekah. Ini menunjukkan betapa cintanya baginda Nabi Muhammad SAW terhadap tanah kelahirannya, terhadap tanah airnya, tanah suci Mekah. Ketika beliau sampai di kota Madinah, sebelum masuk kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan bisa lebih dahsyat daripada itu, ya Allah. Artinya apa? Nabi mencintai kota Makkah, Nabi juga berusaha mencintai kota Madinah. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi mencintai tanah Arab, Makkah, Madinah? Jawabannya adalah, karena Nabi lahir di tanah Arab. Beliau hidup di tanah Arab, tumbuh berkembang di tanah Arab, beliau berjuang di tanah Arab, dan bahkan beliau meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya kemudian hari ini adalah, kenapa kita mencintai Indonesia? Jawabannya juga sederhana, karena kita lahir di Indonesia, tumbuh berkembang di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan kita dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Kalau kemudian orang mengatakan demikian, kan itu kalau negaranya beres, Gus. Bagaimana kalau negaranya tidak beres? Kalau kita kemudian melihat ketidakberesan kemudian kita meninggalkan, pertanyaannya adalah, di mana tanggung jawab kita sebagai anak bangsa? Bukankah kemudian membangun bangsa ini tidak hanya kewajiban pemimpin? Bukankah membangun bangsa ini tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi semua anak bangsa dengan kapasitas dan caranya masing-masing? Apakah kemudian kabur itu merupakan solusi? Tentunya kembali kepada masalah niat. Maka ketika Nabi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, hadis yang paling populer yang termaktub di dalam kitab Arba'in Nawawi adalah persoalan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya.
Kalau bahasanya kabur, inilah ada tanggung jawab. Tapi kalau bahasanya kemudian saya pergi meninggalkan Indonesia untuk mencari nafkah, dan ketika saatnya saya akan kembali ke tanah air, itu pula yang kita dapatkan. Maka kalimat kabur saja dulu pemahamannya adalah tergantung kepada niat yang dia tanamkan ke dalam hatinya. Kalau niatnya karena ketidaksukaan kepada bangsa ini, maka kewajiban kita dong sebagai anak bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Toh, anak bangsa yang baik adalah anak bangsa yang selalu bertanya, bukan apa yang saya dapatkan dari bangsa ini, tapi apa yang bisa saya berikan untuk bangsa ini. Kalau tidak ada keberesan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka saya meyakini pemerintah itu tidak boleh anti kritik. Dan saya meyakini pemerintah kita boleh dikritik. Sehingga kalau melihat ketidakberesan, solusinya adalah kabur. Maka kabur itu bukan solusi. Tapi kalau niatnya bekerja di negara lain, kemudian setelah dia mapan, dia kembali ke bangsa ini untuk membangun bangsanya, tentunya ini tidak kita salahkan. Dia punya hak untuk bekerja di tempat lain. Mereka juga punya hak untuk bekerja di negara lain. Tapi niatnya semata-mata adalah untuk kembali kepada bangsa ini, untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ya yang mau keluar negeri, ya silakan keluar negeri. Tapi tentunya jangan sampai salah niat. Karena seseorang akan mendapatkan sesuatu tergantung kepada niatnya. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi, innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan kondisi semakin membaik sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.